저는 좀 많이 끝났는데 너무 속상해서 눈물이 조금 많이 나더라고요. 다 왔는데 여기서 좀 끝이 나니까 속상하기도 했는데 그냥 눈물부터 나더라고요. 좀 많이 서러웠어요. 여자 프로배구 정관장을 본배구로 이끌었던 메가가 인도네시아 리그에서 우승하고 한국으로 돌아왔습니다. 보도에 김영수 기자입니다. Federasi Bola Voli Korea, KOVO, telah memperbaharui ketentuan tentang perekrutan pemain asing untuk Liga Voli Korea. Namun, batasan finansial tetap berusaha ditegakkan dengan ketat. Pada hari Rabu, 26 Juni 2025, KOVO secara resmi mengumumkan sejumlah perubahan dalam regulasi yang mendapatkan perhatian besar, khususnya terkait skema perekrutan pemain asing. Setelah hampir satu dekade menggunakan format seleksi, kini klub memiliki hak untuk menjalin kontak dengan legiun asing pilihan mereka. Pada sistem seleksi, para pemain diharuskan menjalani uji coba terlebih dahulu. Peserta uji coba Liga Voli Korea juga tidak bebas untuk bernegosiasi akibat adanya sistem pengundian dalam pemilihan pemain oleh tim-tim yang bersaing. Hal ini akhirnya membatasi ruang gerak tim dalam mencari pengganti di tengah musim dan berujung pada penurunan kualitas pemain asing di Liga Voli Korea, sehingga sistem free agent diperkenalkan kembali. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks merupakan salah satu tim yang mendukung dikembalikannya sistem transfer bebas, setidaknya melalui pelatih Ko Hae-jin. Pernyataan tersebut disampaikan Ko Hae-jin dalam acara perpisahan dengan Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang merupakan bagian penting dari skuad Red Force pada periode 2023 hingga 2025. Megawati berperan krusial dalam membantu Red Sparks memecah kebuntuan dengan berhasil mencapai playoff pada debutnya, 2023 hingga 2024, dan mewujudkan impian juara di musim kedua, 2024 hingga 2025. Ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bermain bersama Mega, terlepas dari hasil final kemarin, ungkap Ko Hae-jin seperti yang dilansir dari KBS News. Jika federasi mengubahnya menjadi sistem free agent, saya ingin bermain bersama Mega selama saya menjabat sebagai pelatih, tambah mantan pemain berposisi middle blocker itu. Walaupun begitu, isu lainnya dari musim lalu mengenai gaji pemain tidak mengalami perubahan signifikan, terutama pada kuota khusus Asia. Batas maksimal sebesar $150.000, sekitar 2,4 miliar rupiah, per tahun dianggap tidak sepadan untuk pemain yang memberikan kontribusi besar seperti Megawati. Sebagai salah satu penyerang paling produktif sekaligus paling tajam musim lalu, Megatron kalah dari beberapa pemain lokal yang kurang berpengaruh dalam hal pendapatan. Media Korea, SEGIE, bahkan berani membuat pernyataan besar dalam artikel mereka pada Januari lalu. Dari 10 pemain teratas Korea dalam aspek gaji, kecuali Kim Yeon-kong dan Yang Hyo-jin, tidak ada satupun yang berkontribusi lebih signifikan dibandingkan Mega. Beberapa pemain tidak dapat bermain lama karena cedera, sementara lainnya dibayangi kekuatan mereka yang lemah, seperti penerimaan bola. Kim Yeon-kong dan Yang Hyo-jin bahkan tidak mendekati level Mega jika diukur berdasarkan nilai terhadap uang yang dikeluarkan. Batas atas sebesar $150.000 untuk pemain kuota Asia sebenarnya telah naik $30.000, 487 juta rupiah, sejak aturan slot khusus ini diperkenalkan pada tahun 2023. Kekuatan negara-negara Asia sejatinya tidak kalah dengan Korea, yang mengalami penurunan dalam sektor putri setelah pensiunnya Kim Yeon-kong sebagai mega bintangnya. Sebagai gambaran, Korea kini menduduki peringkat 5 Asia dalam ranking voli dunia untuk tim senior putri, berada di bawah Vietnam, Thailand, Cina, dan Jepang. Mengenai situasi Megawati, solusi yang pernah diajukan adalah mendaftar untuk uji coba pemain asing. Artinya, Megatron akan bersaing dengan pemain-pemain dari seluruh dunia. Dengan sistem transfer bebas ini, Megawati dan pemain voli asing lainnya lebih mudah untuk bernegosiasi dengan klub yang mereka pilih. Di sisi lain, sebagaimana diberitakan Sports Seoul, standar gaji yang ditawarkan KOVO sebenarnya tidak menjadikan masalah bagi para pemain dari negara lain. Dikabarkan bahwa banyak pemain yang puas dengan gaji di V-League tetapi enggan berpartisipasi dalam uji coba karena sifatnya hanya sebagai percobaan. Perubahan minimum dalam batas gaji pemain asing dilakukan untuk menghindari masalah dari era sebelum sistem uji coba diterapkan di Liga Voli Korea. Peran pemain asing dirasa sangat signifikan, terutama dalam aspek serangan.
Sanksi akan diberlakukan oleh PVC Negeri Ginseng bagi klub yang melanggar saat aturan ini diterapkan secara bertahap mulai musim depan. Dalam hal ini, peraturan penalti baru pun ditetapkan, tambah Kovo dalam pernyataannya. Jika ada tindakan merugikan atau penyimpangan dalam kontrak, seperti kelebihan gaji tahunan bagi pemain asing dan kuota Asia, pemain akan segera dikeluarkan dari musim yang sedang berjalan. Tim yang melanggar akan kehilangan pemain asing dan hak kepemilikan kuota khusus Asia di musim yang akan datang.